Kan untuk lulus ujian kan tidak sama dengan kemenangan dalam arti dunia. Karena bisa saja secara keduniaan kita menang, tapi di hadapan Allah kita kalah, bisa saja. Atau sebaliknya. Jadi yang penting menurut saya manusia menghadapi ujian terus-menerus dalam hidupnya itu dia tidak berhenti untuk mempelajari, tidak berhenti untuk memahami, tidak berhenti untuk mendalami, menghayati, sampai akhirnya menemukan keseimbangan antara pengetahuan dengan perilaku dan pengalaman. Gitu. Jadi sekarang soal COVID ini kan ada misalnya gini, kalau ada orang, Anda ketemu dengan orang tidak pakai masker, itu kan minimum ada dua opsi dalam pikiran Anda. Oh ini orang sehat, maka dia tidak pakai masker sehingga saya juga tidak perlu khawatir akan terpapar dari dia, corona kan begitu. Tapi juga ada kemungkinan lain. Ini orang kok nggak pakai masker, nanti dia bisa ketularan saya atau dia bisa ketularan, dia bisa nulari saya. Jadi itu saja sudah kekacauan berpikir, dan itu kan tidak ada organisasi nasional yang menetapkan itu. Pada contoh kasus sikap kita tentang masker, tentang COVID-19, di mana tadi Mbah Nun menyebut kita secara nasional saja tidak solid atau tidak kompak gitu. Apakah keadaan yang seperti ini juga bisa disebut situasi tidak seimbang karena hanya satu perspektif yang dikemukakan, didominankan. Kalau Anda pemerintah, kalau Anda negara, Anda harus mengambil keputusan untuk mengambil salah satu mazhab berpikir. Ya, apakah itu dari WHO, apakah itu dari PBB, apakah itu dari ID atau dari kumpulan dokter atau siapapun, harus milih satu, dan itu tidak boleh yang bertentangan secara global. Jadi misalnya kalau ada ide begini, setelah ini kita sudah hampir setahun ini kita bergaul sama COVID, kita sudah tahu bagaimana menjaga diri, bagaimana kita jaga jarak, cuci tangan, cuci muka, terus pokoknya kita sudah mengerti protokolnya, gimana caranya supaya kita tidak terpapar dan tidak memapari. Dan sekarang tolong pemerintah percaya kepada kita. Yang penting pemerintah menyiapkan rumah sakit, dokter, puskesmas, dan tenaga kesehatan. Kalau ada yang parah. Tapi selebihnya lepaskan masyarakat, dan percayakan kepada masyarakat bahwa mereka bisa menjaga diri masing-masing, karena tidak seorang pun dari rakyat kita yang mau sakit. Kan semua orang tidak mau sakit. Jadi itu dijadikan alat untuk percaya bahwa masyarakat juga sudah gede-gede, sudah gerang-gerang, sudah cukup dewasa untuk menjaga dirinya masing-masing. Meskipun menjaga dan tidak menjaga ini kan juga kontroversial, kan mazhab juga ini. Ada yang tidak pakai masker karena dia merasa sehat, ada yang merasa tetap harus pakai masker supaya orang tenang, ada yang memang pakai masker karena takut ketularan, takut menulari. Pokoknya ada berbagai macam variasi dari yang ditimbulkan oleh wabah ini. Nah, kan pemerintah nggak berani bersikap seperti yang saya bilang tadi, nggak berani, itu kan akan dikecam secara internasional kalau dilepaskan, gitu kan. Atau kalau tidak dilepaskan, ya dites secara menyeluruh, dan itu kan kita nggak mampu, biayanya nggak mampu, waktunya juga tidak mencukupi dan seterusnya. Jadi kita kacau jadinya. Kita ini ikut apa sebenarnya? Jadi itu menimbulkan kita di rumah masing-masing, kemudian muncul semacam kekisruan berpikir dan batin kita akhirnya. Nah, tentu saja kalau ngomong hikmah, itu semua adalah ujian untuk menemukan hikmah baru dalam kita berkeluarga. Misalnya Anda sama istri menjadi lebih akrab, sama anak menjadi lebih menata dialognya dan seterusnya. Atau sebaliknya, justru karena kita di rumah terus kelihatan bahwa kita ternyata tidak siap dialog sama istri, sama suami, sama anak dan seterusnya kan. Monggo yang terjadi bagaimana, tapi intinya adalah kita memerlukan penataan kembali cara berpikir dan batin kita agar supaya kita tetap hidup dan melangkah di dalam kondisi mutmainnah, tenang, istiqomah, mutmainnah, nek cara Jawane madhep mantep. Gitu. Ya, kita tidak bisa apa-apa kecuali kita kan, kalau kita tidak setuju sama pemerintah nanti harus diaplikasikan secara politik, kemudian menjadi gerakan, kemudian menjadi permusuhan, dan dalam zaman digital seperti ini kan sedikit saja permusuhan itu akan sangat mudaratnya
bisa beratus-ratus kali. Iya. Wong yang damai aja dipermusuhkan kok, kan gitu. Wong yang ndak musuhan aja dimusuh-musuhkan, diadu domba di medsos kok, gitu loh. Apalagi sekarang kita betul-betul, misalnya saya nggak setuju sama dokter A, saya nggak setuju sama rumah sakit B, saya nggak setuju sama gugus tugas C, saya tidak setuju sama presiden, saya tidak setuju sama siapa, itu kan tidak bisa diterapkan juga. Satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah menjaga hatinya semua orang sekitar kita, ya keluarga sama tetangga dan siapapun yang kita bertemu. Jadi kita anggap pertentangan nasional mengenai COVID ini sekunder. Yang primer adalah orang di sekitar kita tenang dengan hadirnya kita kan.